Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi di Horor Hore Podcast bersama saya Garna Raditya. Disiarkan langsung dari Oakland, California. Dan sudah cukup lama ya kita tidak bersua di podcast. Dan nantinya saya akan juga di Horor Hore Podcast ini nanti juga ada bersama narasumber yang tentunya nanti akan membahas tentang ekstraterestrial dan beyond, atau bahkan mungkin ada beberapa yang ingin kamu tanyakan dan bisa kita diskusikan. Kini sudah bergabung semua. Terima kasih ya teman-teman. Tadi sambil menunggu kami bisa tegur sapa dan nanti kita akan membahas bagaimana ini teman-teman sudah mulai banyak ngasih saran-saran nih Mas Venza. Mau dibahas apa aja, kayak banyak nih ya. Ini Bang bahas UFO yang pernah singgah di GBK dong. Nah itu mungkin kita akan membahas itu lebih lanjut, tapi teman-teman ingin membahas itu bisa cari ada bukunya dari Bapak RJ Salatun yang kemarin kita bahas. Kalau nggak nemuin kopinya, ada audiobooknya, jadi ada versi PDF-nya. Banyak sekali beberapa tulisan-tulisan atau buku-buku yang menyangkut soal itu. Baik, terima kasih ya. Oke, kita akan memulai untuk horor-horor podcast yang sebelumnya sudah lama sekali ya, mungkin hampir berapa bulan tidak menyapa gitu, dan tentunya dengan format podcast ini yang baru. Baik Mas Venza, sedikit cerita nih Mas, mungkin kita akan bahas kemarin Indonesia UFO Festival, mungkin sedikit juga cerita bagaimana Mas Ipang juga yang juga berturut bagaimana perhelatan ini berlangsung dengan lancar dan apa saja sih yang menarik. Monggo bisa dari Mas Reza dulu, silakan. Ya, selamat malam teman-teman yang bergabung ya. Memang ini sedang berlangsung, hampir selesai dari tanggal 2 sampai 30 Juli selama sebulan penuh, dan yang ikut juga lumayan banyak dari berbagai kota di Indonesia, dan juga khususnya untuk yang sesi International SETI Conference kami mengundang juga pembicara, periset, dan researcher dari berbagai negara, terutama yang berkaitan dengan ranah space science. Nah, kami mengundang juga beberapa komunitas untuk mengadakan satu inisiatif yang mereka kerjakan secara mandiri. Seperti kemarin yang OTS itu on the spot, mereka mengadakan perjalanan di 3 titik vortex line yang kemudian dipamerkan dalam program The Cosmos Project. The Cosmos Project itu adalah sebuah pameran yang mengangkat tentang bagaimana sih berbagai bidang keilmuan dalam bidang ranah budaya atau sains, fisika, astrofisika, bahkan SETI, atau mungkin juga ada UFO, itu bisa dikemas dalam bahasa seni rupa. Nah, bahasa seni rupa ini yang kemudian banyak menarik minat teman-teman dari berbagai kalangan, tidak hanya seniman, bahkan juga ada dosen juga yang ikut, ada praktisi bidang-bidang yang bahkan jauh dari ranah space science, itu juga ada yang ikut. Nah, kami juga membuat semacam open call bagi siapapun dan dimanapun untuk bisa bergabung dan berpartisipasi dalam Indonesia UFO Festival 2025 yang berlangsung di 7 tempat selama 1 bulan penuh. Kira-kira itu gambarannya, Mas Garna. Ya, menarik sekali ya. Sempat melihat beberapa yang ada di unggahan di sosial media sama ininya. Ini Mas Wisnu Hardana sudah bergabung juga. Salam Celestial Mas. Salam Mas Wisnu. Mas Wisnu ini juga cucu dari RJ Salatun ya, yang kemarin sempat kami bahas. Jadi sangat menarik sekali kita bisa terhubung gitu ya. Thank you Mas Wisnu. Oke, Mas Ipang, mari kembali lagi Mas Ipang. Bagaimana sejauh ini Indonesia UFO Festival berlangsung? Ya, antusiasnya cukup baik, terutama teman-teman dari sebagian besar malah kalangan yang non UFO ya, non UFO, mereka dapat seperti dapat ruang, dapat tempat untuk
ya mereka mungkin selama ini ingin bergabung atau suka tentang hal-hal ini, punya pengalaman yang datang lalu testimoni, sharing-sharing cerita juga, lumayan lumayan banyak malah yang teman-teman UFO pun yang suka UFO jadi terbuka kan dengan teman-teman baru yang ikut join ke acara-acara UFO Festival. Nah, dari buat yang mereka yang tidak sempat untuk datang, mungkin kami mungkin juga ini ya, mungkin yang di luar kota Jogja atau mungkin saya yang berada di luar Indonesia gitu, melihat bagaimana sebuah wacana ekstraterestrial dan UFO ini semakin memperlihatkan antusiasme yang tinggi. Ya, tadi disampaikan Mas Ipang bahwa tidak hanya dari para penghayat atau maupun para pehobi atau siapapun, tapi justru dari luar. Dan ini memperlihatkan bagaimana dalam konteks ini dikemas melalui seni rupa, dikemas melalui hal yang kreatif, membuat menjadi lebih menyenangkan gitu. Nah, Mas Venza, kira-kira apa yang menjadi highlight dalam rangkaian Indonesia UFO Festival ini? Sebenarnya untuk highlight-nya itu ada beragam karena kita ada 12 acara yang berbeda ya. Tapi untuk tema besarnya kita sengaja mengangkat tentang garis imajiner baru yang disebut Vortex Line, yang kemarin juga kita membuat narasi dalam unggahan Instagram ya. Itu sebenarnya tidak hanya melulu tentang apa sih titik-titik imajiner yang ada di Yogyakarta, tetapi ini jauh lebih tentang sebuah kesadaran imajinasi ya, bagaimana kesadaran itu bisa menelaah lebih jauh dengan praktik-praktik sosial yang dialami oleh masing-masing individu atau masing-masing kelompok, baik yang ada di lingkungan penghayat dalam tanda petik penghayat UFO atau umum gitu. Jadi ini semakin menarik ketika ternyata kemarin ada juga beberapa presentasi yang memang khusus mengangkat tentang tema Vortex Line di dalam konferensinya itu dari berbagai sudut pandang. Ada yang dari penampakannya, ada yang dari sudut pandang geospasial, ada yang dari elektromagnetik dan lain sebagainya. Nah, ketika itu diangkat menjadi sebuah tema besar, kami yakin ide tentang penemuan 3 titik ini akan menjadi semakin berkembang. Pro dan kontranya pasti ada, tetapi kami tidak fokus ke arah pro dan kontra, tetapi justru pada perkembangan bagaimana antusias publik itu terhadap sesuatu hal baru yang ditemukan yang berkaitan dengan energi, elektromagnetik dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang anomali itu kan sebenarnya tidak hanya terjadi dalam ranah UFO, alien, ancient civilization atau apapun, tetapi anomali itu justru muncul di kehidupan sehari-hari kita. Nah, itulah mengapa saya sama Sipang dan teman-teman yang lain itu berusaha untuk membuka peluang ini selebar-lebarnya, membuka open call dan lain sebagainya itu supaya teman-teman di luar sana yang kemungkinan merasa tidak ada wadahnya, merasa tidak ada teman untuk berbagi, kemudian tiba-tiba ada wadahnya gitu. Dan ini semuanya terbuka, santai dan bermain bersama, istilah kami ya. Bermain bersama itu artinya saling sharing cerita dan kemudian nanti bisa ditelaah lebih lanjut. Bagian besar topiknya masuk ke ranah AI Mas ya. Bagaimana fenomena ini apalagi kita sekarang mulai semuanya masuk ke dalam AI. Itu ada pertanyaan menarik sebenarnya yang bisa diajukan itu bagaimana para akademisi ini bagaimana metodenya para akademisi ini atau para ilmuwan
jika memang ada UFO atau fenomena ini, di balik mereka itu semua sebenarnya adalah AI gitu. Nah, hipotesa ini sebenarnya banyak diajukan juga di luar sana gitu. Mungkin Mas karena di Amerika ya mungkin aware dengan UAP Disclosure Act ya. Itu beberapa kali diajukan itu sejak 2023 diajukan dan ada beberapa porsinya itu yang ditolak. Nah, itu di dalamnya ada istilah non-human intelligence gitu. Di undang-undang RUU-nya itu. Dan non-human intelligence itu juga masuk ke AI. AI juga termasuk dari non-human intelligence. Jadi ada beberapa teori atau studi apakah NHI ini salah satunya AI atau dari luar angkasa atau dari mana, tapi AI masuk ke dalam situ. Itu cukup menarik sih. Oke, ya. Jadi berarti ini bisa jadi ada keterkaitan dengan kayak teori simulasi gitu dalam dunia ini. Mungkin kita akan bisa membahas itu lebih dalam ya, tapi karena itu penjelasan yang sangat dalam karena kita nggak menyangka bahwa ada sesuatu yang mungkin mungkin konteks dalam teori simulasi ini bahwa Iya. semuanya itu sudah ada yang ini ya. Mungkin kita nggak usah jauh-jauh kayak misalnya konsep orang-orang pada ChatGPT pada melakukan prompt gitu kan, terus di videonya mengatakan bahwa aku adalah prompt yang gini gitu. Ini sudah memberi konsep gitu bagaimana eksistensi sebuah manusia itu apakah ada yang nge-prompt gitu, apakah seperti itu gitu. Dan kemungkinan saja dengan penampakan yang ada itu mereka juga AI. Ini menarik, mungkin kita akan bisa jadi bahan konten berikutnya ya Mas. Dan hampir semua pembicaranya itu topiknya AI masih saya. Hampir semua, hampir mungkin 70% lah, 7%. Itu bahkan ada Mas Aci itu dengan robotnya yang powered by AI itu. Iya kan seru itu. Mas Binsi ya. Tapi ya tadi berbicara tentang AI mungkin juga dalam selain itu kita akan melihat banyak ya di TikTok gitu ya, yang kayaknya kalau dalam konteks penampakan itu generate AI juga, ini dalam konteks visual ya. Itu mereka itu pehobi. Jadi jangan lantas sebuahnya itu ini ada yang tampak visual itu adalah generate AI, yaitu buat visualisasi, tapi ada beberapa orang yang menganggap itu suatu ini bener nih ada di Los Angeles di mana gitu kan, ada banyak ya di TikTok gitu. Aku pikir ini nggak ada hubungannya, tapi ini dalam konteks bagaimana kita melihat sesuatu saat ini, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijelasin. Mereka banyak diantaranya itu adalah generate AI. Jadi nantinya tentunya akan menjadi sebuah perbincangan yang berbeda karena ini menyangkut bagaimana kita tidak itu kan bagian dari sesuatu yang tidak nyata dan dibuat nyata, kayak mungkin apa yang disebut oleh Guy Debord sebuah hiper semacam suatu yang tidak nyata tapi dibuat nyata gitu. Dan ini bisa termasuk sebagai pengungkapan terkendali juga. Jadi kayak pelan-pelan kita diungkap apa yang dari sebelumnya kita masih tabu, masih paranormal, semakin kesini segala hal menjadi normal gitu, apapun gitu. Sambil jalan mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin monggo dijawab ya. Mungkin buat lucu-lucuan juga menarik, nggak apa-apa. Ini dari Fahrul Efek, apa kalian termasuk bangsa jin Bang? Terus ini nanti ini ada Aptum, tolong di-repost ya Mas. Oh ya, nanti ini akan kami repost dan juga akan ada versi YouTube-nya yang dengan enhance audio. Terus kemudian ada Radita, terus ini ada LinkedIn. Dia bilang UFO juga pernah muncul di Papua Bang. Oke, kalau ada teman-teman nantinya di live Instagram berikutnya, kami juga akan mau mengajak teman yang mau menceritakan itu dengan pandangan mata, terus
tanggal, kalau nggak tanggal ya minimal ada suasananya bagaimana, bisa diceritakan lalu bentuknya seperti apa. Nanti kita akan membuat live Instagram berikutnya untuk mengundang teman-teman untuk bercerita, nggak harus panjang sih, bisa 10 menit atau 15 menit juga nggak apa-apa, untuk memberikan bagaimana kita ikut riset bareng-bareng nih ya. Jadi tidak hanya dengan bahkan saya sendiri seorang musisi, saya menyukai hal yang ini menjadi bagian dari proses kreatif saya. Jadi buat sains itu dibuat menyenangkan, dan jika kalian ini menjadi sebuah gerbang untuk mengetahui lebih dalam, itu juga akan menarik gitu ya. Ada juga ini siapa lagi nih, ada banyak, terima kasih ya yang sudah menyimak. Kemudian mungkin yang kita masih ada 5 menitan lagi Mas Firza, monggo silakan ya. Ya, mungkin satu hal yang paling penting ya buat teman-teman yang baru bergabung adalah bahwa sebenarnya festival ini tidak hanya melulu diadakan setahun sekali atau setiap, ya kita biasa melakukannya di bulan Juli, selama bulan Juli 1 bulan penuh. Tetapi mungkin kalau bagi teman-teman semuanya saja yang bergabung atau followernya Mas Garna terutama, itu yang kalau ingin ada ide atau ada masukan atau bahkan ingin bergabung, silakan saja kontak kami atau silakan saja datang ke siapapun yang teman-teman kami itu untuk ya bertukar ide atau sharing atau pengalamannya, atau bahkan ketika teman-teman ada pernah mengalami sesuatu yang anomali gitu, atau melihat UFO, melihat alien atau apapun itu. Jadi kami ini sebenarnya membuat festival kenapa setahun sekali ya, karena kami mampunya cuma setahun sekali gitu. Kalau kami kaya raya gitu mungkin bisa bikin setiap hari, ya kami akan bikin pasti ya, karena tidak cukup ternyata Mas, 1 bulan itu ternyata tidak cukup, karena ada saja di tengah-tengah penyelenggaraan festival itu banyak sekali komen-komen atau DM atau WhatsApp atau apapun, loh kok saya baru tahu, loh kok saya nggak diajak, loh kok saya tahunya dari teman saya ini, loh kapan ini, kok sudah telat ini, boleh bergabung nggak gitu. Jadi hal seperti itu kan menjadi sebuah ya membahagiakan sebenarnya, karena oh ternyata atensinya banyak gitu, dan ternyata ini kurang waktunya, masih kurang, dan mungkin kapasitasnya juga sangat terbatas gitu ya. Nah, artinya bahwa teman-teman boleh untuk menghubungi Indonesia UFO Network atau menghubungi secara person juga bisa untuk sekedar berkenalan, atau nanti ketika punya ide itu bisa dipaparkan atau dipresentasikan pada event-event yang berikutnya gitu Mas. Ya, itu ya. Jadi sebenarnya memang kita mencoba untuk dalam ranah komunitas ya, kita dalam ranah komunitas di sini, horor ini juga sebagai platform untuk kita bisa terhubung, karena saya sendiri pribadi juga mendapatkan message gitu ya, yang mereka tidak bisa menceritakan secara umum gitu loh, karena dianggap nanti takutnya ya dianggap halu atau apa, jadi ada ada stigmanya gitu. Jadi terima kasih yang sudah mengirimkan, bahkan juga dari Mas Firza juga banyak orang yang bertanya gitu, khususnya mungkin apa sih ini belum yang bisa dijelasin gitu, terutama mereka yang tidak ada ketertarikan ini tapi memiliki memori. Contohnya mereka itu salah satunya memiliki memori hidup di kehidupan planet lain misalnya, terus dia punya memori berada di dek pesawat yang super canggih gitu. Jadi itu kan tidak sulit ya diceritakan itu, kecuali ya sama teman-teman ini. Tapi diantaranya mereka sudah orang yang sudah tua gitu, jadi ibu-ibu atau apa. Jadi menarik kan kita bisa mendengarkan cerita tersebut, dan kita terbuka gitu terhadap itu gitu. Mungkin yang sebelumnya orang melihat dulunya, oh ini jin, ini apa, kita bisa menerangkan itu, kita bisa melihat itu apa sih, tidak semuanya itu jin, tidak semuanya itu hantu gitu. Jadi
kita mari membuka diskusi ini dan semoga ini podcast ini sebagai awalan buat kami untuk berikutnya agar kita bisa terhubung. Gitu ya. Terima kasih banyak Mas Ipang, Mas Venza. Buat teman-teman yang tadi yang sempat mampir, nanti akan ada format YouTube-nya, nanti akan kami share setelah jadi ya. Gitu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Mas Ambal. Mas Garna, Mas Ipang, terima kasih.